Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Itu Indonesia, negara Republik Indonesia berdasarkan tauhid, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Itu sekarang oleh Bude diganti menjadi ketuhanan yang berkebudayaan. Dari tauhid menjadi syirik. Pertanyaannya, di mana TNI? Kok diam 1000 bahasa ketika dasar negara dirubah oleh Bude? Ternyata Pak, TNI sudah di-cut, sudah dikunci dengan Undang-Undang nomor 34 tahun 2004. TNI sudah tidak boleh lagi masuk wilayah Sospol. TNI harus kembali ke barak. Akhirnya hambatan pertama jebol. Kemudian hambatan yang kedua, positioning Pancasila sebagai musuh komunis dijebol lewat undang-undang, dimunculkan undang-undang Omnibus Law. Kemudian hambatan yang ketiga, adu domba ini tadi, 20 triliun. Ini loh Pak. Jadi akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, begitu Cina menggerakkan virus COVID-19, akhirnya dijadikan ladang bisnis bagi pejabat-pejabat di Indonesia. Sehingga ketika masa pandemik, rakyat semakin miskin, pejabat semakin kaya. Karena itu ladang bisnis yang paling the best. Akhirnya apa yang terjadi? Saat COVID-19, benar-benar ini benar-benar kesempatan yang sangat-sangat luar biasa. Akhirnya Menteri Sosial yang kebetulan bendahara PDIP Pusat, yaitu Bapak Insinyur Juliari Batubara, langsung Pak ngemplang dana bantuan sosial untuk rakyat 100 triliun. Astagfirullah. Akhirnya tokoh-tokoh Islam mengingatkan perjanjian yang ada di parlemen. Siapa yang korupsi di era pandemik COVID-19, hukumannya mati. Tapi apa yang terjadi? Bude interupsi. Kalau yang korupsi dihukum mati, se-Indonesia ini Pak, itu kader yang paling banyak kaderku. Kan mati kabeh. Karena juara korupsi yang terbanyak justru dari PDIP. Lah mati kabeh nek go mati, hukum mati. Akhirnya Bude meminta diralat, padahal sudah jadi perjanjian, diralat. Akhirnya nggih sedaya. Akhirnya apa yang terjadi? Hakim memutuskan kepada Menteri Sosial Pak Juliari Batubara yang kebetulan bendahara DPP PDIP Pusat, dihukum 12 tahun penjara dan denda cuma 500 juta rupiah. Jadi 100 triliun diselap, cukup mengembalikan ke negara 500 juta rupiah. Coba Pak, 100 triliun itu berapa miliar Pak? Berapa miliar itu? 10.000 ya? 100.000 miliar itu cukup mengembalikan ke negara 500 juta rupiah. Akhirnya Nasakom Jilid 2, terutama kalangan Islam Nusantara, mengeluarkan fatwa. Jadi sekarang ini korupsi di Indonesia itu bukan kejahatan, tapi beda nek golek rezeki. Cuma berbeda cara mencari rezekinya. Sehingga akhirnya Qala Islam Nusantara menyatakan jadi korupsi itu bukan kejahatan lagi. Astagfirullah, rusak Pak negara ini dengan Nasakom Jilid 2. Nah Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jadi akhirnya MH Ainun Najib mengingatkan ketika HTI FPI dibubarkan, NU dapat
1,5 triliun ini adalah pecah belah, divide et impera yang luar biasa di rezim sekarang ini. Jadi satu diangkat, satu diinjak. Itulah yang diingatkan oleh budayawan MH Ainun Najib. Bahkan sampai bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, peristiwa pembakaran bendera tauhid di Tasikmalaya yang dilakukan oleh Banser, oknum Banser, itu diungkap oleh Ustadz Abdul Qadir Jailani, mantan anggota DPR RI tahun 1999 sampai 2004. Jadi pada awal pemerintahan Jokowi, Ahok menghina surah Al-Maidah ayat 51 di Kepulauan Seribu. Pada akhir pemerintahan Jokowi tahap pertama, ya kan, itu Banser, oknum Banser membakar bendera tauhid. Apakah rezim ini akan membiarkan NKRI menjadi seperti rezim RRC komunis yang membakar Al-Quran yang diambil dari rumah-rumah kaum muslimin Uighur yang ada di Xinjiang, Cina? Itu. Apakah Indonesia akan disamakan, disepertikan Cina? Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya Majelis Ulama Indonesia Pusat menegaskan bendera yang dibakar oleh anggota Banser itu tadi, itu adalah bendera tauhid yang bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu bukan bendera HTI. Tapi Pak Yakut Kumas sebagai ketua GP Ansor menegaskan bahwa yang La ilaha illallah itu bacanya Hizbut Tahrir Indonesia. Jadi La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu dibaca oleh ketua GP Ansor Hizbut Tahrir Indonesia. Jadi bahasa Arab dibaca dengan bahasa Indonesia. Makanya Pak Yakut Kumas ketika ke Mekah untuk ngurus haji, dia pakai penerjemah, ya kan? Pakai penerjemah untuk berdialog dengan duta besar, untuk berdialog dengan tokoh-tokoh di Saudi Arabia. Sehingga akhirnya beliau itu jadi tetap menegaskan itu La ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu bacaannya Hizbut Tahrir Indonesia. Jadi bahasa Arab dibahasakan Indonesia jadi Hizbut Tahrir Indonesia. Padahal Majelis Ulama menegaskan waktu itu yang disampaikan oleh Profesor Kiai Haji Yunahar Ilyas itu, yang beliau juga jadi pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi menegaskan itu bendera tauhid, bukan bendera HTI. Kalau bendera HTI itu tulis di bawahnya tertulis Hizbut Tahrir Indonesia. Tapi kalau ini bendera Rasulullah, ya kan? Ini bendera Rasulullah. Nah akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, karena bolo dewe, ya kan, karena Nasakom Jilid 2, akhirnya aparat penegak hukum cukup memvonis kepada oknum anggota Banser yang membakar bendera tauhid dengan hukuman 10 hari penjara dan denda Rp2.000. Jadi bendera Rasulullah dibakar oleh oknum Banser cukup dengan 10 hari penjara dan Rp2.000 dendanya. Sementara ketika terjadi konflik pencak silat di Nganjuk, pencak silat itu terjadi konflik, akhirnya bendera NU dibakar. Akhirnya apa yang terjadi? Langsung hakim memutuskan 5 tahun penjara yang membakar bendera NU. Berarti bendera NU sama bendera Rasulullah lebih tinggi bendera NU. Itu menurut hukum resmi di Indonesia. Jadi Rasulullah benar-benar dilecehkan. Tapi wa makar Allah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah balas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Apa yang terjadi? Mujahidin Taliban dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kedutaan besar Afghanistan di Jakarta langsung mengibarkan bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pertanyaannya, Mabes Polri sudah mengumumkan dilarang mengibarkan bendera Rasulullah di seluruh wilayah Indonesia. Pertanyaannya, berani enggak Mabes Polri menurunkan bendera Rasulullah yang ada di kedutaan besar Afghanistan di Jakarta? Berani enggak? Pernah dengar enggak ada berita Mabes Polri menurunkan
bendera Rasulullah yang dikibarkan di kedutaan besar Afghanistan di Jakarta. Pernah dengar enggak? Enggak pernah, enggak berani, Pak. Makanya kenapa analis politik dunia menyatakan sekarang ada 3 kekuatan tingkat global. Yang pertama yaitu salib Eropa, kemudian yang kedua mujahidin Taliban, kemudian kekuatan yang ketiga negara-negara barat yang ikut berkomplot dengan Zionisme Yahudi internasional. Itu 3 kekuatan dunia ini. Artinya apa? Insya Allah menurut pengamat dunia baik barat maupun dunia Islam, mujahidin Taliban ini mengubah mindset dunia Islam. Artinya apa, Pak? Sekarang terbukti di Indonesia bendera Rasulullah SAW sudah berkibar di kedutaan besar Afghanistan di Jakarta, dan itu tidak ada yang bisa menurunkan. Dan insya Allah ya, umat Islam se-Indonesia, ya kan, karena kecintaannya kepada Rasulullah SAW itu benar-benar ya tidak ingin lagi Rasulullah dinistakan, ya kan? Ya. Allahu Akbar. Saya kira gitu Bapak-bapak, sampai jam 8 ini ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena ini baru implikasinya bagi ormas, ya kan, belum sampai ke implikasi bagi NKRI. Ini nanti insya Allah ada waktu yang akan datang, kalau ada lagi kesempatan saya ingin menyampaikan implikasinya bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau tadi ormas, Pak. Jadi implikasinya bagi ormas ternyata mudaratnya lebih besar. Jadi Nasakom jilid 2 ini mudaratnya lebih besar. Alhamdulillah masih banyak tokoh-tokoh ulama yang istiqomah dan meluruskan hal-hal yang bengkok ini tadi. Saya kira gitu Bapak-bapak, saya serahkan kepada moderator. Ada pertanyaan tadi? Doa, langsung doa. Ada pertanyaan? Ya, monggo silakan, Pak. $1,29 triliun. Indonesia, ya. Jadi kita tidak sadar umat Islam ini membiayai musuh umat Islam. Nah, mereka ini berkolaborasi memusuhi Islam, bergerak di bidang maksiat yang judi, narkoba, lalu apa itu, kasus sambo itu kan. Nah, mereka berani yang oleh Allah dijamin masuk neraka, tetapi mereka berjihad sampai darah dan nyawa. Tetapi kenapa kita umat Islam yang dijamin surga kok tidak berjihad untuk membela negara Islam? Makasih Ustaz. Ya. Jazakallah khair, Pak Agus yang dimuliakan Allah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya memberikan, bahkan Allah menegaskan ya, menegaskan pada hamba-hambanya yang amanu wa taqwa bahwa wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Jadi kemenangan itu datangnya dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Bahkan Allah berjanji, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Kewajiban kami memenangkan golongan mukmin. Berarti Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah,
kita dipacu oleh Allah untuk merubah saksiah kita dari muslim menjadi mukmin. Kalau kita ingin mendapatkan ta'yidullah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita harus bersemangat merubah pribadi kita, saksiah kita dari muslim menjadi mukmin. Karena Allah berjanji memenangkan mukmin, bukan muslim, tapi mukmin. Jadi kalau mukmin berarti tauhidnya murni, bersih, tidak terkontaminasi dengan kesyirikan. Ibadahnya murni, tidak bercampur dengan bid'ah. Nah, ini benar-benar harus kita wujudkan dalam kehidupan ini. Insya Allah ta'yidullah, pertolongan Allah akan diturunkan. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini sudah pernah saya sampaikan di Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan ini. Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, inna Allah yab'atsu li hadil ummah ala ra'si kulli mi'atin sanatin mayujaddidu laha dinaha. Rawahu Abu Dawud. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan di tengah-tengah umat Rasulullah ini dalam setiap penghujung 100 tahun, yaitu Al-Mujaddid, pembaharu dalam agama ini. Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah mencoba mencari hadis-hadis sahih dalam kutubus sittah dengan matan hadis yang sama, yaitu Al-Mujaddid. Masya Allah, ditemukan hadis-hadis sahih itu. Akhirnya beliau teliti, beliau kaji secara dalam. Beliau mengambil khulasah kesimpulan. Mujaddid yang pertama yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, cucunya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian 100 tahun lagi mujaddid yang kedua yaitu gurunya Imam Ahmad, yaitu Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian 100 tahun lagi beliau memberikan statement wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Akhirnya ulama-ulama bila di Syam, yang di bumi Syam, saya pernah 1,5 bulan di bumi Syam, Masya Allah, itu ulama-ulama di sana luar biasa. Bahkan sampai salah satu di antaranya tangan kanan Syekh Ahmad Yasin, Allahumma yarham, pendiri Harakatul Muqawwamah Al-Islamiyah. Beliau adalah Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awawidah. Saat di penjara Israel, beliau mencoba melakukan riset dari kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah, kitab-kitab lama. Akhirnya beliau mengambil kesimpulan di dalam penjara Israel itu, insya Allah berdasarkan nas-nas syar'i, Al-Quran wa Sunnah, dan tulisan ulama-ulama dulu, ulama-ulama Ahlus Sunnah, insya Allah pemantik awal kebangkitan Islam global Allah akan munculkan dari arah timur, Indonesia itu. Dan itu dihitung oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah 1924 tambah 100 tahun berarti 2024, berarti kurang 2 tahun. Akhirnya apa resikonya? Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awawidah ini tadi langsung oleh tentara-tentara Israel disinar kedua matanya sampai buta, disiksa fisiknya dengan cara-cara yang keji. Tapi di tengah-tengah beliau menuntaskan masa tahanan di penjara Israel, ternyata hasil riset beliau ini gayung bersambut. Ada istimewa ulama seluruh dunia Islam di Timur Tengah, dan semuanya berdoa, ya Allah, jadikan umat Islam Indonesia menjadi pemantik awal Sofatul Islamiyah, kebangkitan Islam global, yang puncaknya sebagaimana Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi Baitil Maqdis wa aqna fi Baitil Maqdis, Palestina. Ini hadis sahih rawahu Ahmad. Jadi Rasulullah mengabarkan puncak kemenangan Islam di akhir zaman bukan di Mekah, bukan di Madinah, tapi di Baitul Maqdis. Bahkan sebelum saya pulang ke Indonesia, saya transit ke Turki. Saya nginep di Turki, Masya Allah, Pak. Ternyata mayoritas lembaga-lembaga pendidikan Islam di Turki itu mata pelajaran eskulnya itu bahasa Indonesia.
Saya bertanya-tanya, kenapa? Ternyata mayoritas ulama-ulama Ahlussunnah di Turki menyatakan insya Allah pemantik awal kebangkitan Islam global, dan itu diprediksi 2024 Allah akan munculkan dari Indonesia. Insya Allah. Mudah-mudahan termasuk dari jamaah Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan, Allahumma yarham. Ya, insya Allah. Nah, makanya kenapa sampai KPU kebingungan, takut. Ini 2024 umat Islam di Indonesia diprediksi akan bangkit. Akhirnya banyak elit Indonesia, bahkan sampai KPU menyatakan kalau bisa ditunda saja pemilunya. Ya. Ada lagi opsi, kalau gitu nambah aja, 3 periode. Kenapa? Karena khawatir umat Islam bangkit di Indonesia ini. Kenapa Pak? Kira-kira tanda kebangkitan itu muncul enggak? Iya. Karena coba, tanda-tanda itu sudah mulai muncul. Allah dilecehkan di Indonesia ini. Allah dilecehkan oleh buzzer-buzzer tadi. Rasulullah dilecehkan. Al-Quran dilecehkan. Islam dilecehkan. Ulama dilecehkan. Bahkan resmi Pak, ulama dikriminalisasi. Coba contoh Habib Rizik Syihab. Gara-gara check up ke rumah sakit Umi Bogor. Terus beliau ditanya oleh wartawan. Beliau sampaikan, alhamdulillah saya baik-baik saja. Akhirnya Kapolres Bogor ditopang oleh wali kota Bogor Bima Arya, langsung merekayasa karena tekanan dari pusat. Akhirnya Habib Rizik Syihab begitu menyampaikan, saya sehat-sehat saja, saya baik-baik saja, langsung masuk kategori delik hukum pidana. Langsung proses pengadilan, jaksa menuntut 10 tahun penjara. Gara-gara check up ke rumah sakit Umi Bogor. Jadi sak dunia ini Pak, cuma ada di Indonesia orang check up kesehatan di penjara 10 tahun. Jadi jaksa memutus 10 tahun penjara. Ya kan? Akhirnya hakim memutuskan dalam persidangan itu, memutuskan 4 tahun penjara. Jaksa menuntut 10 tahun, hakim 4 tahun. Akhirnya pakar-pakar hukum pidana seluruh Indonesia langsung memberikan statement, minta kepada pemerintah fakultas hukum seluruh Indonesia dibubarkan saja. Karena apa? Ini aneh, orang yang check up kesehatan dihukum 4 tahun penjara. Sak dunia ini cuma ada di Indonesia. Ini kriminalisasi terhadap ulama, dendam terhadap ulama. Padahal Indonesia ini Pak merdeka itu atas perjuangan ulama. Indonesia ini hutang budi kepada ulama. Tapi ternyata sekarang ulama dikriminalisasi gara-gara check up kesehatan itu Pak. Nah, kalau beliau ketika Habib Rizik Syihab dijemput, yaitu pelanggaran prokes, itu langsung pelanggaran prokes, bahkan begitu beliau menikahkan putrinya sampai kegiatan maulid itu kena pelanggaran prokes, langsung diputus denda 50 juta rupiah untuk Habib Rizik. Jadi 198 negara saat dunia ini yang memutuskan pelanggaran COVID, pelanggaran prokes, ini cuma Indonesia saja Pak. Akhirnya ini seorang ulama gara-gara pelanggaran prokes langsung diputuskan bayar denda 50 juta rupiah. Akhirnya Habib Rizik Syihab membayar 50 juta rupiah itu, selesai. Tapi begitu beliau check up kesehatan di rumah sakit Umi Bogor, beliau dikenai 10 tahun penjara, divonis oleh hakim 4 tahun penjara. Sampai akhirnya bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, Habib Rizik menyatakan ini sebuah kezaliman. Akhirnya beliau berdoa, doa mubahalah. Alhamdulillah, doa mubahalah beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Akhirnya Kapolres Bogor mati mendadak. Wali kota Bogor nyampaikan di depan wartawan, hidup saya hancur berantakan. Bima Arya, ini dampak doa seorang mubahalah, seorang ulama. Sampai akhirnya yang membantai 6 pengawal Habib Rizik Syihab terbongkar juga. Muncullah kasus Sambo. Ini dampak doanya seorang ulama yang didolimi, Pak. Akhirnya dari kasus Sambo terbongkarlah. Ternyata Jenderal Sambo ini kan bikinan Tito, Jenderal Tito Karnavian tahun 2019. Akhirnya terbongkar. Siapa presiden, calon presiden oligarki tahun 2024? Ini terbongkar juga. Ternyata sudah disiapkan oleh Jenderal Sambo. Siapa Kapolri tahun 2024? Sudah disiapkan rapi sekali. Akhirnya gagal, berantakan. Ini doa seorang ulama. Makanya Abul Qasim Al-Hafidz Abul Qasim, ya, Ibnu As-Sakir rahimahullah, beliau menyampaikan luhumul ulama masmumah. Jadi daging ulama itu beracun. Nah, kalau bahasa Jawa itu apa, Pak? Malati, hati-hati, ojo dolim karo ulama, kualat. Itu kalau bahasa Jawanya seperti itu. Akhirnya bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, terbongkarlah. Ternyata benar apa yang disampaikan Profesor Mahfud MD. Ada mabes di dalam mabes. Jadi negara ini memelihara geng kejahatan di dalam negara. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Ternyata Jenderal Sambo ternyata benar-benar sudah persiapan, sudah dana untuk Pilpres 2024 itu rutin 1,3 triliun. Sehingga jangan kaget, itu uangnya Sambo itu dimasukkan ke rekeningnya Brigadir Yosua. Berapa, Pak? Yang kemarin persidangan diumumkan 100 triliun. 100 triliun, Pak. Itu duit polisi Brigadir Yosua yang dibunuh oleh Jenderal Sambo. Itu uangnya Sambo. Dimasukkan ke rekening Brigadir Yosua. Nah, akhirnya terbongkar. Ternyata ini Jenderal Sambo ini menguasai jaringan kartel narkoba internasional. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terbongkar lagi, yaitu ternyata tidak hanya narkoba, konsorsium judi online 303 yang melibatkan 3 Kapolda, Kapolda Metro, Kapolda Sumatera Utara, dan Kapolda Jatim, Jawa Timur. Niko itu, Pak Niko itu. Sehingga akhirnya terjadilah perang bintang, perang antar jenderal yang dijadikan korban rakyat, yaitu Aremania. Berapa yang dibunuh? 200 lebih gitu. Ini perang bintang. Akhirnya bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, belum selesai kasusnya. Akhirnya Pak Niko, ini kan gengnya Sambo, dicopot, diganti irjen, yaitu polisi apa namanya? Itu Pak, yang Teddy Minahasa. Itu polisi yang paling kaya se-Indonesia. Polisi yang paling kaya se-Indonesia. Dilantik 11 Oktober, 3 hari setelah dilantik ditangkap Propam Mabes Polri. Kenapa? Karena menjual barang bukti narkoba 5 kg ke pengusaha diskotik Jakarta, Mama Linda. Belum selesai itu, Pak. Akhirnya, Pak, yang menggantikan Jenderal Sambo itu kan Irjen Sahar Diantono. Baru menjabat, kena kasus suap, barang-barang ilegal, barang-barang mewah, Pak, jam, kemudian mobil Ferrari dan sebagainya. Belum, akhirnya Presiden minta mulai dari Kapolri sampai Polres seluruh Indonesia, termasuk Polres Banyuwangi, diminta hadir ke istana. Sebelum masuk istana,
tiba-tiba mendadak pas pampres mengajukan tes urin. Ya Allah, tidak tahunya 8 Kapolda positif narkoba. Astagfirullah. Belum selesai kasus ini, muncul lagi Ismail Bolong, tambang batu bara, yang akhirnya yang dijadikan ini perang bintang Pak, perang antar jenderal. Akhirnya yang dihantam adalah Kabar Eskrim Pak Agus itu. Wah, akhirnya saling perang saling hancur. Nah, ini dikabarkan oleh Allah dalam surah Al-An'am ayat 129. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dha bima kanu yaksibun. Dan demikian ini kami jadikan sebagian orang zalim pada sebagian orang zalim. Dia saling menjadi ta'awun, saling tolong menolong. Kalau bahasa Jawa apa? Saling cokot mencokot. Saling gigit menggigit. Akibat daripada perbuatan yang mereka perbuat. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Propam Humas dari Humas Mabes Polri mengumumkan yang memberhentikan Jenderal Sambo bukan Kapolri. Yang berhak memberhentikan Jenderal Sambo adalah Presiden. Akhirnya goncang Indonesia. Ternyata sak dunia ini polisi di bawah presiden ini cuma ada di Indonesia. Akhirnya cokot mencokot, gigit menggigit, mulailah atas digigit. Akhirnya perintah kepada Pak Mahfud MD Menko Polhukam, minta kepada rakyat Indonesia memaafkan Jenderal Sambo. Selesai sudah. Bahkan mantan hakim Mahkamah Agung sudah memprediksi nggak akan mungkin dihukum mati. Karena ini saling gigit menggigit. Akhirnya muncul video di media sosial, sudah menggigit ke atas. Akhirnya itu tadi, Pak. Makanya jangan kaget. Apa kejadian kilometer 50, kejadian Kanjuruhan sama. Yang disalahkan rest areanya. Akhirnya rest area dihancurkan. Rest area kilometer 50 dihancurkan untuk menutupi barang bukti. Sama dengan kejadian di Kanjuruhan Malang. Kata presiden, yang salah itu pintunya, kenapa ditutup? Akhirnya presiden memerintahkan hancurkan Stadion Kanjuruhan untuk menutupi barang bukti. Selesai sudah. Sehingga akhirnya Aremania nulis di spanduk-spanduk di jalan-jalan, gimana pun penguasa pasti menang, rakyat pasti kalah. Yang penting kita berjuang. Itu saja sudah, Pak. Yang penting kita berjuang. Jadi dimanapun penguasa pasti menang, rakyat pasti kalah. Bapak-bapak, mohon maaf jawabannya agak panjang. Tapi insya Allah apa yang ditanyakan Pak Agus ini tadi memotivasi kita. Insya Allah masa depan ada di tangan Islam. Siap-siap menyongsong kebangkitan Islam di Indonesia. Allahu Akbar. Mari kita akhiri dengan doa munajat kepada Allah dengan harapan mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat. Rabbi ja'alna muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma nas'aluka al-husnal khatimah. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma a'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.